Coba bayangin deh, sebuah koin yang awalnya cuma buat lucu-lucuan, ujung-ujungnya malah bisa nyumbang jutaan dolar buat pendidikan anak-anak. Kedengarannya kayak cerita dongeng ya kan? Tapi ini beneran terjadi loh. Ini adalah kisah luar biasa dari Giggle Fund, sebuah meme koin dengan misi yang serius banget. Dan semua ini berawal dari angka ini, 2,4 juta dolar. Angka yang fantastis ini berhasil dikumpulin cuma dalam hitungan hari buat sebuah proyek pendidikan yang benar-benar baru. Terus, duit segede ini datangnya dari mana coba? Bukan dari yayasan raksasa atau miliarder terkenal, tapi dari sebuah meme coin yang dibikin sama komunitas. Iya, beneran. Kalian nggak salah dengar. Sebuah koin yang dasarnya ya cuma lelucon di internet. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana caranya aset spekulatif yang sering kali dianggap nggak punya nilai apa-apa, kok bisa jadi mesin penggalangan dana amal yang sekuat ini? Yuk kita bongkar gimana ceritanya ini bisa kejadian. Jawabannya, ternyata ada di dalam kodenya sendiri. Jadi ini bukan sembarang meme coin. Ada mekanisme khusus yang udah ditanam di dalamnya, yang emang dirancang buat beramal. Gampangnya gini, setiap kali ada orang yang trading Giggle, sebagian kecil dari transaksinya itu otomatis disalurin buat tujuan mulia. Ini jadi jembatan langsung antara perdagangan spekulatif sama dampak nyata di dunia. Dan yang bikin ini jenius itu, ya kesederhanaannya itu sendiri. Prosesnya sepenuhnya otomatis. Setiap transaksi, mau itu beli atau jual, langsung memicu donasi. Biaya 5% mungkin kedengarannya kecil ya, tapi kalau volume tradingnya tinggi, wah ngumpulnya cepet banget. Mekanisme pajak internalnya aja udah pinter. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Salah satu bursa kripto terbesar di dunia ikutan nimbrung. Dan dari situlah segalanya jadi jauh lebih besar. Binance sendiri nambahin satu lapis dukungan lagi. Mereka ngumumin bakal ngambil setengah dari biaya trading Giggle di platform mereka, terus dibagi dua. Setengahnya langsung disumbangin ke Giggle Academy, dan setengahnya lagi dibakar, yang artinya tokennya dihapus dari peredaran, yang secara teori bisa ningkatin nilainya. Kejadian kayak gini, ya jelas bikin heboh dong. Langsung deh, memicu perdebatan panas di seluruh komunitas kripto, dan bahkan sampai mengubah pandangan beberapa tokoh paling berpengaruh di industri ini. Nah, cerita Giggle ini pas banget jatuhnya di tengah-tengah perdebatan ini. Di satu sisi, ada yang bilang meme coin itu cuma buat judi-judian. Di sisi lain, ada tokoh kayak Vitalik Buterin yang udah lama bilang kalau energi meme coin itu bisa loh dipakai buat kebaikan. Tiba-tiba, Giggle jadi contoh nyata buat argumen yang kedua. Dan reaksi yang paling penting justru datang dari petingginya sendiri. CZ, pendiri bursa terbesar di dunia dan yang nerima donasinya, secara terbuka ngaku kalau proyek komunitas anonim ini udah mengubah cara pandangnya. Ini pengakuan yang kuat banget loh dari seorang raksasa industri. Tapi oke, di tengah semua hype ini, kita harus realistis juga. Soalnya, di balik misi amalnya, Giggle itu tetap aja meme coin, dan itu artinya ada risiko finansial yang gila-gilaan. Dan ini poin yang penting banget. Misi yang mulia gak serta-merta ngilangin risiko yang melekat di asetnya. Harganya itu bisa dan emang naik turunnya gila banget. Coba deh lihat angkanya. Dari cuma di bawah $10 sampai lebih dari $270. Ini bukan fluktuasi pasar saham biasa ya. Ini jenis volatilitas yang bisa bikin orang kaya mendadak atau bangkrut dalam sekejap. Data return bulanannya juga nunjukin cerita yang sama. Bayangin, naik 400% lebih dalam sebulan, terus bulan depannya hampir flat, bulan berikutnya anjlok 30% lebih. Benar-benar nggak bisa ditebak. Oke, jadi setelah semua drama, donasi, dan naik turun harga yang gila ini, terus proyek ini mau dibawa kemana? Kalau kita lihat roadmap-nya, mereka punya rencana buat ngejaga keajaiban ini tetap berjalan. Mereka masih ngandalin dana dari program donasi Binance, sambil terus ngebangun alat-alat komunitas kayak generator NFT buat ngejaga semangat dan partisipasi komunitasnya. Nah, semua ini ngebawa kita ke pertanyaan paling inti dari cerita ini. Sebenarnya, apa sih yang lagi kita lihat ini? Jadi, Giggle ini, apakah ini cetak biru buat model filantropi gaya baru yang berkelanjutan? Yang manfaatin sifat spekulatif pasar buat kebaikan sosial? Atau ini cuma anomali aja? Cuma satu cerita seru di tengah siklus boom and bust kripto yang udah biasa kita lihat? Mungkin cuma waktu yang bisa jawab, tapi ceritanya jelas bikin kita semua mikir.